Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Pastikan warga dapat menggunakan hak pilihnya. KPU Lombok Timur distribusikan logistik menggunakan perahu nelayan ke pulau terluar. Dua pemuda di Lombok Timur diringkus polisi karena berkomplot mengedarkan narkotika. Pastikan keamanan menjelang pilkada. Kodim 1608 Bima memusnahkan belasan senjata api dan senjata tajam hasil sitaan operasi teritorial terpadu. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara mendistribusikan puluhan kotak berisi logistik pilkada ke pulau terluar dengan menggunakan perahu nelayan sejak Selasa pagi. Seluruh logistik dinaikkan petugas ke perahu melalui pelabuhan Bangsal dan dibawa menyeberang lautan sekitar 1 jam perjalanan dengan pengawalan ketat aparat TNI Polri. KPU menyalurkan logistik ke 7 TPS yang berada di Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air dengan jumlah pemilih yang terdaftar mencapai 3.400 orang. Selain memastikan kelancaran distribusi logistik, KPU juga menjamin lokasi TPS aman dan tidak terganggu oleh hujan atau kemungkinan gelombang pasang. Untuk 7 TPS ini kalau rincian surat-surat berapa jadinya? Yang jelas ya untuk 7 TPS ini kita di angka 3.400-an DPT. 3.400-an 3 gili ini ya. 4.000 lah untuk surat-suaranya untuk yang ke Gili 3 pulau ini. Seperti kita lihat bersama untuk proses dari pemilu maupun pilkada yang sudah lewat, insyaallah kalau untuk distribusi ke 3 Gili ini terlalu aman karena dari segi persiapan kita lalu dari komunikasi dengan teman-teman pengamanan kita tetap dikawal. Pulang pergi itu pengawalan dari tim Airut itu tetap. Jadi kami yakin aman, bahkan sampai proses nginep dulu sehari semalam sampai proses hariannya itu selama ini tetap aman. Tadi sempat diangkut pakai Cidomo juga Pak ya? Ya, memang itu setiap dari pelabuhan di 3 Gili itu kita menggunakan Cidomo ke lokasi TPS-nya. Kalau itu setiap gelaran ya itu khusus karena harus melewati air ya. Nah, kita sudah melakukan himbauan juga ke KPU mengingatkan KPU bahwa ada kemungkinan untuk basah karena melewati air dan hujan juga kan. Kami sudah minta untuk ekstra terhadap distribusi ke Gili. Itu sudah kami ingatkan dan pengawasan pun sama. KPU Kabupaten Lombok Utara memprioritaskan pengiriman logistik ke wilayah pulau terluar dan daerah terpencil dan menargetkan seluruh logistik terdistribusi selama 1 hari. Dari Kabupaten Lombok Utara, Emi Kusuma melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur bersama Badan Pengawas Pemilu mulai mendistribusikan logistik pilkada ke pulau terpencil menggunakan perahu sejak Selasa pagi. Distribusi diantaranya diprioritaskan ke 2 pulau terluar, yakni ke Gili Bele dan Gili Re yang masuk wilayah Desa Paremas, Kecamatan Jirowaru. Tidak tersedianya sarana transportasi darat membuat petugas harus mengantar logistik menggunakan perahu nelayan yang disewa khusus oleh KPU. Agar tidak basah terkena air laut, seluruh logistik dibungkus menggunakan plastik. Pendistribusian logistik ke pulau terluar juga mendapat pengawalan ketat aparat TNI Polri untuk menjaga kerahasiaan logistik dan mencegah kecurangan. Jadi kita berangkat dari PPS Paremas langsung menuju ke dermaga. Dari dermaga kita pakai boot dan dikawal oleh Pol Airut. Dan alhamdulillah untuk prosesnya berjalan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Dan untuk
lokasi pendropping ini ada di 2 pulau, Pulau Gili Belik sama Gili Re. Itu yang untuk di Kecamatan Jerowaru secara umum. Di sini ada 2 TPS, TPS 3 dan TPS 4 untuk Parimas. Proses pengantaran kotak suara ke Gili Belik melewati laut, menyeberang lautan gitu. Alhamdulillah aman, terkendali, dan dari tempat TPS tidak ada kekurangan apapun dari kotak suara. Meski berada di pulau terluar, KPU berharap warga tetap berpartisipasi menyalurkan hak pilihnya secara langsung sebagai pelaksanaan hak berdemokrasi yang dijamin oleh undang-undang. Jumlah DPT di Gili Belik sebanyak 276 orang, sedangkan di Gili Re sebanyak 139 orang, sementara jumlah DPT di Desa Parimas 1.461 orang, dan DPT di Kecamatan Jerowaru sebanyak 43.000 orang. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat mulai mendistribusikan logistik pilkada ke sejumlah desa terpencil dan terluar sejak Selasa pagi. Salah satunya ke sejumlah dusun di Desa Sekotong Timur, Kecamatan Lembar yang merupakan kawasan berbukit dan sulit dijangkau. Terjalnya medan dan sempitnya jalan membuat distribusi dilakukan petugas secara bertahap menggunakan sepeda motor sejauh 3 km. Hal itu karena belum ada jalur transportasi yang memadai sehingga mobil truk belum bisa masuk ke desa tersebut. Selain memastikan kondisi logistik aman, petugas juga sesekali harus berhenti karena kendaraannya tidak bisa menanjak jalan yang curam. Biasa tantangannya terutama jalan yang berlubang serta licin karena tanah liat. Ini baru saja selesai hujan lebat sehingga kita terkendalanya di situ. Ini bahkan kotak suaranya sudah kita perbaiki 2 kali, bahkan sambil jalan saya sambil pegang kotak suaranya karena terseok-seok. Ya, berbekal pengalaman mengenal medan, jadi kita bisa membawanya sampai hari ini demi demokrasi yang jujur, adil, serta bebas rahasia. Berarti kendaraan besar tidak bisa naik membawa kotak suara? Ya, karena hujan, bagaimanapun kendaraan lebarnya tetap tidak bisa karena tanah liat yang licin. Harapannya dengan terpilihnya pemimpin yang terbaik untuk Lombok Barat dan NTB, jalan raya ini bisa segera diperbaiki sehingga masyarakat bisa merasakan kebaikannya. Ya, harapannya ke depan ya supaya bisa lebih baik lah jalannya. Kalau metode pengamanan dengan kondisi seperti ini apa saja kiat-kiatnya, Bang? Ya, kalau kita sih bagaimanapun kondisinya tetap kita harus melaksanakan pengamanan. Kita bukan berarti jalan seperti ini menjadi hambatan. Meski harus berjibaku dengan medan yang sulit, KPU memastikan seluruh logistik tuntas terdistribusi di 10 kecamatan 1 hari sebelum pencoblosan. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Satgas Gabungan Polisi Pamung Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Lombok Barat kembali menertibkan alat peraga kampanye memasuki hari kedua masa tenang pilkada Senin sore. Petugas menyisir seluruh jalan protokol, pasar, lembaga pendidikan, kawasan sentra ekonomi hingga kawasan wisata untuk memastikan seluruh APK sudah diturunkan. Penertiban kembali dilakukan petugas karena masih banyaknya APK yang masih terpasang dan tidak diturunkan oleh tim paslon. Petugas memastikan seluruh APK di Kota Mataram dan Lombok Barat tuntas dibersihkan sebelum memasuki hari pencoblosan. Nanti di mana tempatnya itu di KPU atau dari Bawaslu ya, Dayana. Baru kita akan keliling terus dari bersama Bawaslu
tim semua penyelenggara semua untuk kita penertiban. Pol PP berapa pasukan diterjunkan? Kita semua kita kerahkan ya, kita ada tenaga yang ada dan juga bersama kabupaten kota maupun ya, dalam hal ini ya kita harus secara humanis, yang sudah tertera di regulasi kan sudah jelas. Pemerintah daerah mengimbau seluruh paslon peserta pilkada mengikuti aturan dengan menurunkan alat peraga kampanye memasuki masa tenang agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.